So guys, semoga kabar kalian baik semua. Jadi sesuai yang tak bilang di vlog sebelumnya, yang belum lihat boleh lihat dulu. Jadi hari ini aku mau pasang meja elektrik guys. Nah ini sudah datang sekitar 1 minggu lalu. Jadi langsung aja aku rakit. Tadi udah pasang sih guys, kayak mur-mur ini, mur yang di bawah, terus juga mesinnya, terus ini juga nanti muter untuk nurunin si mejanya ini. Nah kurang lebih ruanganku saat ini seperti ini, masih ada tangga, terus juga ini kemarin sudah tak lem sih, tapi masih kurang kuat. Nah, itu. Maaf ya guys, masih berantakan. Ada dapur, ada kabel tis, terus meteran, terus barbel kok bisa di situ. Yang ini juga ada keyboard, mouse, perintilan komputer masih di sini guys. Jadi prosesnya sudah kepasang. Pertama ada wall panel, kaca, terus juga ada lagi ambalan, terus ada lagi di sini 2, 1, 2. Jadi maaf ya guys, belum sempat untuk videoin karena kemarin terlalu hektik. Juga barang pecah belah seperti ini. Ini aku dibantu sama papaku ya guys. Jadi kalau sendirian ini nggak bisa karena ada mur juga untuk support bagian atasnya. Cuma kalau bawahnya sih cuma ditaruh aja karena ya harusnya aman sih. Terus kemarin juga ada pengeboran, jadi lumayan kotor. Jadi aku pikir aku skip aja sih guys. Cuman bornya masih di sini. Mana ini? Oke, jadi kita lanjut aja masang mejanya supaya cepat selesai. Ini hampir selesai sih guys, tinggal nyeretin aja sama nanti aku lihatin cara kerjanya dia. Ini muter, jadi yang ini ikut naik juga gitu sih. Ya kurang lebih gitulah ya guys. Nanti aku coba simulasiin kalau udah selesai semua. Oke. Oh ya sebelum lanjut, mungkin atau nanti aja ya. Nanti aku buat video satu lagi untuk overall semuanya kalau setup sudah jadi meja pakai apa, monitor pakai apa, mouse pakai apa, keyboard apa, kursi apa, semuanya. Nanti aku buatin video terpisah aja ya guys. Oke, sip. Menurutku rakitnya cukup gampang sih guys, karena disediain juga buku manualnya lengkap. Terus juga step 1 gimana, step 2 gimana, terus sampai mur-murnya juga dijelasin, terus masuk kemana bolongannya juga dijelasin, terus juga ada tutorial tombolnya. Ini nanti harus dibaca sih guys. Untuk model bautnya dia harus pakai kunci L kayak gini, terus modelnya kayak segi berapa tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6 guys. Nih segi 6, jadi tinggal masukin aja terus diputar. Ini sudah seret sih guys. Terus kalau untuk kayunya nanti, ini kayunya ini itu nanti dibor pakai ini. Jadi ini mur-murnya nih untuk bagian sini, bagian-bagian yang samping-samping. Ya gampang sih guys, karena ada ini juga ya, kebantu. Cuma ini papannya jujur berat banget guys. Nih dengerin suaranya, solid sih, cuma berat banget, jadi susah ngangkatnya guys. Cuma kalau aku jadi nilai plus sih guys, karena solid ya. Aku suka barang yang solid sih. Aku pernah nemu meja lifting kayak gini di toko sebelah. Itu papannya kayak kopong sih guys. Kalau ini enggak ya, real. Oke, menurutku ini sudah cukup kuat sih guys. Jadi langsung aja kita angkat ini ke sini. Oke. Oke, kita passing dulu guys.
Oke, sudah pas, langsung aja kita mur. Sorry, langsung kita pur. Udah selesai guys. Ini perbandingannya tanganku. Ya cukup sih. Nanti coba aku ukur berapa meter. Aku agak lupa penampakan mejanya seperti ini guys. Sudah aku bor, sudah aku pasang. Jadi yang dipasang tadi itu ada satu, ini lagi satu, mana ya, ini di daerah sini juga ada 4. Ini ya guys, yang ke kayu 1, 2, 3, 4 sama yang sisi lawannya ya. Oke, jadi PR-nya sekarang masang ininya guys, mesinnya ini. Oke, langsung aja kita pasang. Jadi dia itu punya kabel, model kabel yang kayak gini guys. Tidak fokus. Satu. Nah, kayak gini. Kayak kabel apa ini ya guys namanya, nggak tahu siapa. Jadi kayak 6 ya, langsung colok aja. Sama satunya ini untuk ke listrik, dari listrik. Nah ini, jadi dia punya adapter sendiri guys. Modelnya kayak gini. Nggak fokus. Nah, dicolok ke yang 2 ini. Oke. Langsung aja kita pasang guys. Oke, cukup kuat ya guys. Apa kita coba tes dulu ya? Langsung aja kita pasang yang ini. Adapternya ke sebelahnya. Coba kita colokin ya guys ke sana. Oke, coba aja. Kita coba dulu. Semoga bisa. Udah tak colok guys. Oke, nyala 72. Coba kita naikin ya guys. Yoi. Coba lagi. Mantap guys, mantap. Ini sebenarnya gorden gue kepanjangan sih guys, tapi gak apa-apa, mending kepanjangan daripada kependekan. Nanti kapan bisa dipotong gitu ya guys. Dulu ini aku belinya di panjang 3 meter sih. Kok flicker ya? Tes. Di sini aku tambahin paku sendiri ya guys, paku eksternal. Nah itu nanti untuk ini. Nanti bakal ada 2, satu di sini sama satunya yang di ujung sana. Nyiapin aja guys, pasti kan banyak colokan ya. Untuk monitor, terus laptopnya, terus speakernya, terus adapter meja ini. Pasti kepake sih guys, masing-masing nanti kasih 5. Jadi total di meja ini ada 10 colokan. Di sini aku sudah nyiapin, nanti rencana di sini akan ada TV. Di sini aku nyiapin, tapi sudah tak masukin ke sela-sela tali airnya ini. Jadi terlihat clean ya guys, nggak kelihatan. Yang itu juga. Jadi lewat jalur sini, terus nanti naik ke sini, ngikut yang stop kontak ini. Jadi saling nyambung. Yang sana nyambung ke belakangnya wall panel ini, yang bagian sana nyambung ke wall panel, yang wall panel ini ke stop kontak utama. Gitu guys, jadi saling nyambung. Nah, pentingnya desainer atau interior arsitek ya kayak gini-gini guys. Pasti dipikirin jalur kabelnya ditanam di belakang kaca. Jadi sebelum masang kaca ini pasti udah pasang. Atau enggak
kacanya udah kepasang tapi ininya kayak dicopot dulu guys ininya. Sama yang di belakang ini, belakangnya kotak ini Dumai guys. Panel ini sebenarnya ada fungsinya ya. Selain buat estetika untuk sembunyiin LED, dia juga bisa sembunyiin stop kontak kayak gini, coverall. Cuman ini masih berantakan, nanti aku berdiriin jadi kayak gini. Nanti aku bakal berdiriin kayak gini. Cuman kayak ini masih ngetes tadi guys, nggak cukup. Nanti aku bakal benerin jadi dia kayak berdiri gitu. Jadi nggak bakal ganggu pemandangan. Inilah guna desain interior ya guys. Nanti sebelum ruangannya jadi, sudah tahu gambarannya, ruangannya nanti mau kayak gimana. Ngomong-ngomong soal desain interior, setiap ruang punya cerita. Tapi apakah ruangan sudah mencerminkan kamu siapa sebenarnya? Tata ruang tidak maksimal, budget belum bengkak, dan hasil pun tidak sesuai ekspektasi. Banyak orang menyesal karena salah desain dan salah penempatan. Di value arsitektur, semua dirancang dari awal secara matang sampai ke tahap realisasi. Value arsitektur dan interior siap membantumu. Mampir ke Instagram kita di value.artsinterior kalau mau tahu lebih lanjut. Oke, sip, thank you semuanya. Tadi aku sudah setting, jadi ada presetnya 1, 2, 3. Jadi kalau 2 ini tengah-tengah guys aku settingnya. Kita coba yang mode paling tingginya ya guys. Mode paling tinggi segini ya, enak sih guys, kerja sambil berdiri ya. Jadi aku sengaja pilih meja ini karena pertama besar ya guys. Coba kita ukur ya, aku lupa soal ukurnya berapa. Coba kita ukur di 160 kali 70. Jadi 160 kali 70 sudah cukup besar sih guys. Di sini juga ada indikatornya sih guys. Coba kita cek ya valid atau enggak ini. Di 72 coba kita ukur apakah benar 72. Benar guys, 72. Oke guys, jadi segitu dulu guys untuk videonya. Jadi menurut kalian worth it atau enggak meja lifting kayak gini? Sebenarnya sih tergantung kalian ya. Kalau kalian suka pegel pasti butuh banget ini, karena bisa duduk, bisa berdiri, duduk berdiri, terus juga bisa di adjust. Masing-masing orang punya tinggi beda, terus settingan meja yang beda, ini semua bisa di adjust. Nomornya per 1 cm guys. Next bakal ada part 2, karena kalau semua tak gabung jadi satu video ini bakal panjang banget. Jadi tak bisa aja, jadi kayak monitor, mousepad, terus mouse, terus ada lagi headphone, itu di video part 2 aja guys gitu. Jadi kalian boleh rate setupku ini yang ada ini berapa per berapa, atau mungkin kalian yang punya setup juga boleh submit aja, atau nanti aku buatin link ya guys buat kalian submit setup kalian. Mungkin nanti bisa jadi inspirasi buat aku, atau bisa jadi inspirasi buat yang nonton. Nanti aku review juga kalau kalian mau. Aku bakal bukain di link itu, terus aku review ambiennya gimana, terus juga setupnya gimana, terus nanti aku bakal nilai juga. Bagi yang belum punya setup juga boleh, misal nyomot di Pinterest, di Google, itu juga boleh submit aja, gak apa-apa. Mungkin nanti, bang daerah sini tambahin bang daerah sini tambahin bang. Oke, tak tampung semua. Jadi segitu dulu ya guys untuk videonya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Oke sip, thank you semuanya, bye. Ini dari tadi kenapa ya guys flicker? Nah, waktu nggak ngomong nggak flicker guys.
Nah, kenapa ya? Banyakan lampu apa ya? BTW memang banyak lampu sih. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di belakang TV 6 guys. Oke.